Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas fenomena satu klub mempunyai lebih dari satu supporter. Nah, bagaimanakah ini bisa terjadi? Seperti apa cerita-ceritanya dan dongeng kita? Oke, kita saksikan saja bersama. Tonton sampai habis. Ya John, fenomena ini terjadi di banyak klub Indonesia ya. Biasanya sih itu satu klub itu punya satu supporter, dan satu supporter ini punya banyak frame atau komunitas. Tapi ini unik ya, satu klub punya lebih dari satu supporter gitu. Dan setiap supporter punya banyak komunitas lah. Ini kan agak unik ya sebenarnya ya. Nah gini John, pertanyaannya, fenomena satu klub mempunyai lebih dari satu supporter itu bagaimana sih tanggapanmu? Tanggapan saya tentang ini ya, saya sih bagus-bagus aja, oke-oke aja, fan-fan aja tentang ini. Kalau tentang satu klub lebih dari satu supporter, tetapi yang saya bingungkan ini nanti ketika kedua supporter ini beda suara, ini bagaimana nanti penyelesaiannya. Nah, yang satu pengen ini, yang satu pengen ini, ya itu yang sangat susah, dan itu terjadi di Indonesia juga seperti itu. Perbedaan pendapat antar supporter, perbedaan seperti ini harus seperti ini lah. Menyatukan kedua ini memang susah sekali. Harus memang kedua supporter ini berforum dulu, melebur menjadi satu. Nah, terkadang itu kedua supporter ini malu untuk bersatu. Kedua supporter ini untuk ketika kedua supporter ini pasti egonya tinggi-tinggi, Cuk. Oh iya ya, benar sekali, egonya sangat tinggi, apalagi berbeda ideologi ya atau kultur ya. Nah, ini masalah lagi bagi sebuah klub ya, atau ekosistem supporter ya. Untuk pertanyaan kedua, kenapa bisa terjadi hal semacam ini ya di Indonesia? Biasanya sih terjadi karena kultur pertama itu, mania itu terlalu berpolitik. Nah, karena politisi ini mereka itu tidak mau dipolitiki. Nah, biasanya perpecahan ini terjadi seperti itu seringnya. Kalau di Jawa Tengah sih saya baca seringnya seperti itu. Contohnya itu kemarin itu Brajamusti sama The Maiden. Nah, The Maiden ini berdiri waktu itu ya karena memerangi politisasi ini. Nah, contohnya juga Panzer dan Snack. Panzer dan Snack juga seperti itu, sama ya karena terlalu berpolitik ataupun bagaimana lah itu. Fenomena ini menurut saya sih unik ya, jarang terjadi di luar negeri sana. Di luar negeri sana sih satu tim ya satu supporter. Nah, saat itu kan mereka kompak ketika menuntut ini ya sama semua satu tribun. Tapi nanti kalau beda tuntutan ini itu, wah itu terjadi juga di Jawa dan di DIY ini. Yang satu setuju sama manajemen ini, yang satu nggak setuju sama manajemen ini. Wah, itu kan nanti repot. Ketika yang satu menuntut manajemen ini keluar, yang satu tidak. Wah, itu bisa menjadikan peperangan. Nah, ketika ini bahaya sekali. Perang antar saudara. Padahal mereka satu tujuan ketika di stadion, mendukung tim kebanggaan mereka dan memenangkan pertandingan tersebut dan membawa timnya juara. Nah, kedua supporter ini harusnya itu ketika seperti ini harus menurunkan ego menurut saya. Ketika egonya nanti bisa turun, kedua supporter ini bisa saling legowo, oke lah, fan-fan aja. Tetapi yang terjadi di Indonesia itu wah sama-sama atos, sama-sama wah ini saya besar, wah sama-sama saling besar, itu ya susah. Oh alah, mungkin ya juga masalah perkembangan zaman yang sangat pesat ya. Ketika supporter tua itu susah untuk mengikuti tren zaman. Nah, akhirnya regenerasi anak muda sekarang ya berontak sih, atau istilahnya ingin menciptakan kultur baru atau menciptakan supporter baru. Nah, ini yang jadi problem, dan akhirnya menjadi satu klub menjadi 2 supporter atau 3 supporter. Nah, betul sekali, itu juga problem keduanya. Selain politik tadi, selain politik kan problem keduanya itu mereka itu bosan terhadap kultur yang lama. Tidak adanya inovasi dari kultur yang lama itu mereka bosan. Nah, ketika itu mereka menciptakan inovasi. Terus yang kedua itu biasanya juga mereka itu tidak mau ditekan.
Nah, ketika kamu itu jadi supporter yang lama-lama itu kan peraturannya itu menekan kamu harus seperti ini, harus nurut gini, nurut gini, nurut gini. Nah, padahal mereka kaum mereka muda-muda sekarang itu nggak mau di seperti itu kan. Mereka pasti berontak ketika di seperti itu. Wah, nggak bisa kalau seperti ini. Ya, itu. Mungkin anak-anak muda sekarang ini susah ya ketika mau menerima itu, ketika supporter terlalu birokratis ya, terlalu sesepuh banget atau mentokohkan banget. Nah ini mereka ingin kebebasan berpendapat dan ya efeknya ya terpecah sih menurut saya. Nah ini pertanyaannya lagi, berikan contohnya yang ada di Jawa Tengah saja, John. Banyak di Jawa Tengah itu ya, mungkin saya nggak bisa nyebutin banyak satu persatu banyak, tapi ya ini saya sebutkan aja. Di Purwodadi itu ada Seping dan Garas. Terus berlanjut lagi di Solo ada Pasopati dan Surakarta. Di PSIS Semarang ada Panser Biru dan Snack. Dulu ada Atlas City Casual, tapi Atlas itu membubarkan dirinya sendiri. Nah, terus lagi ada di Magelang. Di Magelang itu ada Simolodro dan Gate 1 ya. Itu. Terus lagi ada di Kendal kemarin yang baru saja kita bahas, Ultras Bobber dan The Black Mania. Nah itu, dan masih banyak lagi contoh-contohnya itu. Di Cilacap juga ada, ding. Di Cilacap itu ada Lanus Mania dan Nordhel itu. Wah, banyak lah contohnya itu, perpecahan supporter ini. Ini emang unik sih seperti ini. Tetapi apakah mereka itu bisa satu suara nantinya ketika timnya itu terpuruk ataupun bagaimana kondisinya, apakah mereka bisa satu suara ketika nanti manajemennya itu baik, tetapi manajemennya itu punya track record yang buruk, apakah mereka nanti bisa satu suara? Mungkin ada yang mendukung manajemen yang baik itu tetapi track recordnya buruk, mungkin ada yang menolak manajemen itu. Nah ini kan menjadi fenomena yang sangat sulit ketika kalian itu berpecah menjadi dua supporter ini. Nah tapi solusinya yang saya inginkan itu harusnya itu menurunkan ego masing-masing. Ketika nanti egonya itu diturunkan, kalian rajin berforum antar komunitas, itu berforum ya, itu nanti bisa satu suara kalian ketika di tribun. Tapi yang saya lihat sekarang komunitas-komunitas itu jarang sih forum. Adapun waktu ketika mau pertandingan aja, tetapi kalau tidak ada pertandingan ya mereka ya udah nggak ada forum-forum sepak bola ataupun bagaimana. Padahal itu saya sangat senang ketika ada forum-forum seperti itu. Nanti bisa DM ke Instagram kita Java Football ketika ada forum itu. Nanti kita bisa datang ke forum itu juga. Nah seperti itu. Ya benar John, bahkan ada yang unik ya, di Jepara itu sportnya terpecah menjadi 3 ya. Ada Banaspati, ada Jetmania dan Kurvano Sindikat ya. 3 supporter, satu klub 3 supporter ini. Nah benar sekali ya, ketika nanti itu ada perpecahan, ada masalah di manajemen atau di klub soal prestasi, soal profesionalitas, nah itu dikhawatirkan nanti tidak satu suara masalahnya itu loh, karena egonya sangat tinggi sekali menurut saya sih. Ini menjadi problem tersendiri. Mungkin bisa yang seperti John tadi omongkan ya, berforum itu lebih penting ya, bermusyawarah, menurunkan ego masing-masing. Nah ini satu klub banyak supporter, ini dikhawatirkan ini tidak satu suara ya. Tanggapan bagaimana agar kedepannya ini klub yang punya lebih dari satu supporter ini bisa satu suara? Yang pertama itu rajin berforum. Yang pertama malah turunkan ego, ding. Egonya itu harus diturunkan kedua supporter ini nantinya loh ketika timnya itu terkena masalah. Dan yang kedua itu rajin berforum kedua supporter ini. Dan yang ketiga itu jangan saling menyalahkan antar supporter lebih dahulu. Ketika terjadi perpecahan supporter seperti ini, itu jangan pahitan sengit terlebih dahulu. Nah ketika di Jawa ataupun di mana saya lihat itu ada perpecahan seperti ini, itu pasti ada pahitan sengit di situ. Nggak suka sama supporter ini, nggak suka sama perpecahan seperti ini. Nah itu yang menyebabkan nantinya itu kalian itu pasti beda suara. Nah itu. Terus yang keempat dan yang terakhir ini harusnya kalian itu ya ingat kembali ke awal. Tujuan ke awal itu apa? Mendukung tim kebanggaan. Nah tim kebanggaan, kalau kalian malah bersih tegang dan bersih terus sesama supporter, kebanggaan kalian mau gimana? Nah harusnya seperti itu. Ingat kembali ke awal. Kalau yang keempat lebihnya saran ke seperti itu, Cuk. Mungkin kamu bisa nambahin lagi saran-sarannya atau bagaimana lagi. Oke lah. Kalau saran saya sih
jauhi politik ya di sepak bola ya. Ini kan sangat berbahaya lagi. Ketika satu klub punya lebih dari satu supporter, ini kalau dimasuki politik ini sangat bahaya. Politik partai, politik warna, wah ini ngeri sekali nih, bisa gelut nih stadion nih. Saya tak ini ya kui. Logo klub itu lebih utama daripada komunitas, daripada frame, daripada nama supporter, daripada pemain, semuanya. Logo klub lebih utama, lambang di dada itu lebih utama menurut saya. Nah sampai sekian perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.